Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah 1 Karanganyar dari Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memaparkan materi modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada sebuah moto dari Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dan sekarang menjadikan moto bagi pendidikan di Indonesia, yang bunyinya Ingarso Sungtulodo, Inmadyo Mangunkarso, Duri Handayani, yang artinya di depan seorang guru harus menjadi teladan atau contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yakni terjadinya proses pendidikan dalam menuntut ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat nanti. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita harus memahami dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun atau sistem among. Pendidik menuntun tumbuh anak sesuai kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Selanjutnya, seorang pendidik harus memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidik itu sama seperti seorang petani yang sedang menyemai. Supaya tanamannya bisa tumbuh subur, seorang petani harus merawat tanaman tersebut supaya bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan buah yang baik. Selanjutnya, penanaman karakter berbudi pekerti luhur yang harus selaras dengan budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, dasar azas trikor Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, pendidikan bukanlah tabula rasa. Pendidikan harus memposisikan murid seperti selembar kertas yang sudah berpola, dan guru harus menebalkan pola sketsa tersebut agar menjadi kuat dan membentuk sebuah hasil gambar yang bagus dan bermakna. Secara konsep, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik atau menyeluruh, di mana murid dibentuk menjadi insan manusia yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya hanya guru yang menentukan dan menjadi sumber belajar di kelas, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Kedua, masih minim penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Padahal saya sadar setiap siswa itu memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga, guru hanya berfokus menyampaikan materi pembelajaran, sehingga saya menganggap pembelajaran saya berhasil jika siswa sudah mencapai nilai KKM ketika saya mengadakan penilaian di akhir pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran masih hanya terpatok di kelas saja.
karena saya menganggap pembelajaran itu terjadi hanya di kelas. Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari ada yang perlu saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama ini. Saya menyadari siswa bukanlah objek dalam pembelajaran, namun siswa sebagai subjek. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama dengan saya menentukan kegiatan, materi, apa yang akan kita pelajari hari ini. Hal ini membuat mereka lebih tertarik dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena mereka merasa dilibatkan dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Saya menyadari setiap anak itu memiliki bakat dan gaya belajar yang berbeda-beda setiap anak. Sekarang saya menerapkan pembelajaran dengan bermacam-macam metode agar pembelajaran yang saya lakukan itu berdiferensiasi untuk memfasilitasi setiap anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga mereka terfasilitasi dengan baik. Guru tidak boleh hanya fokus pada penyampaian materi sehingga hanya fokus pada ranah kognitif saja. Namun, guru juga harus mengembangkan siswa pada aspek afektif dan motorik. Banyak kegiatan yang bisa menstimulasi perkembangan afektif dan motorik anak. Kegiatan pembelajaran juga tidak hanya di kelas, namun harus mengeksplor berbagai macam sumber belajar yang ada di sekitar sekolah dan kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mengubah pandangan saya bahwa setiap anak itu unik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Pembelajaran, saya akan mengubah pembelajaran saya yang lebih berpihak kepada murid dan memfasilitasi mereka supaya mereka bisa belajar dan berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka dan saya sesuaikan dengan era digital saat ini. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Setiap anak pasti memiliki potensi dan kita sebagai guru harus bisa membaca potensi anak itu dan kita akan mengembangkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu menumbuhkan karakter baik. Tidak hanya mengasah kognitif, namun juga budi pekerti sejalan dengan konteks budaya sosial masyarakat yang berlaku saat ini. Demikian pemaparan dari saya tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Salam semangat dan bahagia untuk seluruh guru Indonesia. Pendidikan guru penggerak, menjadikan guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan, mewujudkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.